Genggong. Dan tidak lupa pula yang saya hormati di sini Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan juga yang tidak lupa pula yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan juga yang tidak lupa pula yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, Bapak Ahmad Muzaki SHMAI, dan juga Ibu Nina Agus Haryati MH. Dan juga yang tidak lupa pula yang saya hormati Kaprodi Hukum Logam Islam, yaitu Bunda Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Dan juga yang sangat saya hormati dan sangat saya takdimi keluarga saya, ibu bapak saya, dan juga yang tidak lupa pula yang saya hormati teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang seangkatan dengan saya. Baik, saya Muhammad Andi Fauzan. Alamat saya Situbondo, Kecamatan Jati Banteng, Desa Kembang Sari. Baik, saya mahasiswa program studi Hukum Logam Islam angkatan 2021 yang sekarang sedang menjalani proses bimbingan proposal atau pendaftaran sempro. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang PowerPoint atau tentang tesis saya. Baik, di sini saya mengambil judul tentang konsistensi putusan hakim terhadap hukum keluarga Islam, terhadap kompilasi hukum keluarga Islam KHI di Pengadilan Agama Probolinggo, perspektif konstruksi sosial. Baik, kenapa mungkin ini menjadi pertanyaan yang cukup mendasar ya bagi para sahabat-sahabat atau bagi para mahasiswa-mahasiswa atau bagi para dosen-dosen. Kenapa saya mengambil judul tentang konsistensi putusan hakim dalam penerapan kompilasi hukum keluarga Islam, studi kasusnya di Pengadilan Agama Probolinggo, perspektif konstruksi sosial. Nah, mungkin menjadi pertanyaan kenapa kok harus ada perspektif konstruksi sosial dan kenapa saya mengambil judul ini. Oke, langsung saja. Alasannya adalah satu, kita sebelum masuk ke judul biasanya kita itu melakukan analisis terlebih dahulu. Apakah judul yang kita angkat memang sesuai dengan apa yang sudah terjadi atau dinamika seperti apa yang terjadi di Pengadilan Agama, terutama khususnya di Probolinggo. Jadi kalau kita memang ingin melakukan penelitian tentang permasalahan atau problematika yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo, maka setidaknya sebelum kita ngangkat judul, kita harus melihat terlebih dahulu atau menganalisis terlebih dahulu apa yang terjadi sebenarnya di Pengadilan Agama Probolinggo, terutama tentang penetapan atau keputusan hakim terhadap kompilasi hukum keluarga Islam. Baik, langsung saja, kenapa saya kok mengambil judul itu? Satu, relevansi akademis. Baik, karena saya sendiri sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam, maka saya mencari judul apa yang sekiranya relevan dengan prodi saya. Nah, makanya saya di sini mengangkat tentang konsistensi putusan hakim dalam penerapan kompilasi hukum Islam. Nah, ini sangat memiliki relevansi atau korelasi terhadap akademisi saya selaku mahasiswa program studi hukum keluarga Islam. Jadi judul ini mencerminkan kajian yang kritis dan mendalam tentang mengenai bagaimana hakim di Pengadilan Agama, terutama di Probolinggo, dalam menerapkan KHI atau kompilasi hukum Islam itu sendiri ketika ingin memutuskan suatu perkara atau suatu gugatan. Yang kedua, signifikasi hukum. KHI sebagai sumber hukum atau sebagai rujukan hukum atau sebagai landasan dari hakim ketika ingin memutuskan suatu perkara. Maka KHI menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, terutama di Pengadilan Agama yang memang KHI ini concernnya kepada orang-orang yang Islam. Jadi memutuskan perkara keluarga Islam terutama dalam masalah perkawinan, waris dan lain sebagainya. Karena memang KHI ini memang fokusnya mengatur atau kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang memang mengatur tentang putusan-putusan atau sengketa-sengketa yang berbau-bau keislaman, contohnya kayak waris dan lain sebagainya. Ketiga, perspektif konstruksi sosial, hukum dan sosial. Putusan hakim tidak hanya berbasis teks hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Jadi hakim ketika ingin memutuskan sesuatu jangan cuma tidak hanya terpaku terhadap teks, namun juga bagaimana hakim itu memutuskan sesuatu itu tergantung bagaimana dia memahami lingkungan sosial. Karena gini,
Kebanyakan hakim yang terjadi sekarang ketika ingin memutuskan suatu, mereka banyak terpaku kepada teks, namun dia tidak melihat aspek sosialnya, aspek sosiologinya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kok hakim ini memutuskan kayak gini? Apakah hakim tidak melihat bagaimana dinamika sosial terlebih dahulu sebelum hakim ini memutuskan suatu perkara? Jikalau hakim ini masih menggunakan teks untuk memutuskan suatu perkara tanpa melihat aspek biologisnya, maka ada hal-hal yang cukup krusial atau ada hal-hal yang menyeleweng ketika hakim memutuskan sesuatu tanpa melihat aspek sosiologinya terlebih dahulu. Itu. Terus yang keempat adalah konteks lokal. Probolinggo memiliki karakteristik. Jadi kita bicara tentang skala Probolinggo karena memang judul saya ini adalah tentang studi kasusnya di Probolinggo. Probolinggo memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas yang berdampak pada bagaimana hakim memahami dan menerapkan KHI dalam kajian. Ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang hubungan antara norma hukum dan realitas sosial setempat. Jadi kajian tentang konstruksi sosial, apalagi memang kita bicara tentang Probolinggo yang kaya akan yang kaya akan budaya, yang kaya akan khas dan lain sebagainya. Jikalau kita melihat dari aspek perspektif sosial, seorang hakim ketika ingin memutuskan suatu perkara, apalagi di Probolinggo, maka terlebih dahulu sebelum ingin memutuskan suatu perkara, maka seorang hakim ini harus melihat terlebih dahulu aspek-aspek sosiologinya. Jadi seperti itu. Metode penelitian, saya mengambil adapun metode penelitian ini membuat proposal. Ini penulisan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan referensi dan sistem wawancara untuk melengkapi pembuatan proposal ini. Penulis juga memiliki anggapan bahwa dengan menggunakan metodologi kualitatif, penulis lebih gampang untuk mendeskripsikan tulisan pembuatan proposal ini. Karena penulis juga memiliki landasan dasar bahwa ketika kita ingin melakukan yang namanya penelitian, apalagi menggunakan penelitian kualitatif, maka lebih gampang daripada penelitian kuantitatif. Karena kenapa? Kita bisa menggunakan referensi-referensi yang kita gali atau yang kita baca. Setelah itu kita menggunakan sistem wawancara untuk melengkapi proposal ataupun tesis yang sedang kita buat. Jadi seperti itu. Kajian pustaka. 1. Konsistensi putusan hakim. Konsistensi dalam putusan hakim merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan guna memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Menurut Swekarto 2008, konsistensi dalam putusan hakim berarti adanya keberagaman dalam menegakkan hukum yang didasarkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Konsistensi juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menghindari disparitas putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Putusan hakim yang konsisten juga berkaitan dengan doktrin strike dex, di mana hakim seharusnya mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya dalam kasus. Intinya hakim mempertimbangkan putusan-putusan terlebih dahulu dengan menggunakan landasan-landasan yang terdahulu. Yang kedua, kompilasi hukum lembaga Islam sebagai sumber hukum. Kompilasi hukum Islam ini sangat signifikan ketika kita ingin melakukan yang namanya justice atau memutuskan suatu perkara bagi kehidupan hakim. Karena kenapa? Karena kompilasi hukum Islam juga mengandung makna-makna atau sub-sub pembahasan tentang bagaimana seorang hakim mengambil tindakan ketika ingin memutuskan suatu perkara. Jadi itu kajian pustakanya. Terus bab 1, latar belakang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1, tentang isi bab 1. Jadi latar belakang. Latar belakang masalah. Dalam pandangan umum, masyarakat awam hidup dalam sebuah dunia yang mereka anggap nyata. Meskipun pemahaman dan keyakinan tentang realitas belum tentu itu nyata. Mereka menerima dunia ini pada adanya dengan karakteristik yang bervariasi sesuai pengalaman masing-masing. Bagi masyarakat awam, apa yang dapat mereka ketahui sering kali diambil begitu saja, take for granted, dalam konteks hukum seperti penerapan kompilasi hukum Islam. Nah, makanya kenapa kok penting banget ngambil konstruksi sosial ya, karena itu. Karena memang kebanyakan masyarakat awam tidak paham apa yang seharusnya mereka lakukan, terutama bagi hakim. Yang kedua, bab 2, kajian teori konstruksi sosial. Jadi kajian teori ini lebih fokus bagaimana saya ini mengkaji tentang konstruksi sosial itu sendiri dengan menggunakan perspektif ataupun tokoh-tokoh seperti Peter R. Berger dan juga Luqman mengenai tentang konstruksi sosial. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif konstruksi sosial. Jadi seperti itu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.